Shin Tae-yong panggil Gabriel Hanwilov-King yang gabung Manchester City ke timnas Indonesia. Shin Tae-yong bakal memanggil Gabriel Hanwilov-King yang gabung Manchester City ke timnas Indonesia. Langkah cepat harus dilakukan PSSI untuk memproses naturalisasi gelandang 18 tahun tersebut. Jika terlambat, Gabriel Hanwilov-King bisa diambil timnas Inggris yang membutuhkan pemain bertalenta di skuad mereka. Sekadar diketahui, Gabriel Hanwilov-King hampir memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Ia merupakan satu dari 4 pemain diaspora yang dipersiapkan memperkuat skuad asuhan Bima Sakti di Piala Dunia U17 2023 yang dilangsungkan di Indonesia. Selain Gabriel Hanwilov-King, 3 nama lain adalah Chow Yun Damanik, Welber Jardim dan Amar Brick. Pada akhirnya, hanya Welber Jardim dan Amar Brick yang bisa memperkuat timnas Indonesia U17 karena keduanya memiliki paspor Indonesia. Sementara itu, Gabriel Hanwilov-King dan Chow Yun Damanik gagal memperkuat skuad Garuda Asia karena harus menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Berhubung proses naturalisasi membutuhkan waktu yang lama, sedangkan Piala Dunia U17 2023 sudah berada di depan mata, Gabriel Hanwilov-King dan Chow Yun Damanik batal diproses lebih lanjut. Kalau memang perlu naturalisasi, ya naturalisasi, kata pelatih timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023, Bima Sakti di Jakarta, pada Selasa tanggal 15 Agustus tahun 2023. Cuma itu proses naturalisasi, bisa enggak prosesnya sampai November? Itu sudah mepet, lanjut Bima Sakti. Berselang hampir setahun dari omongan Bima Sakti di atas, kabar mengejutkan datang dari Gabriel Hanwilov-King. Menurut laporan jurnalis Italia Fabrizio Romano, Gabriel Hanwilov-King diboyong Manchester City U19. Manchester City setuju mendatangkan gelandang kelahiran 2006 dengan talenta luar biasa untuk tim U19. Gabriel Hanwilov-King meninggalkan Tottenham beberapa minggu lalu dan ia gabung Manchester City dengan kontrak selama 2 tahun, tulis Fabrizio Romano di akun X-nya, @FabrizioRomano. Bisa dibilang hanya masalah waktu bagi Gabriel Hanwilov-King bermain bersama tim senior Manchester City. Karena itu, bagaimana Shin Tae-yong siap mendorong PSSI untuk memproses naturalisasi pemain yang satu ini? Timnas Indonesia memiliki peluang untuk diperkuat pemain kelas Eropa yang saat ini sedang bermain di Liga Inggris bersama Stoke City. Sosok pemain keturunan Indonesia tersebut adalah Mahlon Manhoef yang bermain di divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Mahlon Manhoef merupakan pemain keturunan Indonesia yang sempat membela VTC Arnhem di Eredivisie Belanda selama 4 musim. Pada pertengahan musim 2023/2024, Mahlon Manhoef memutuskan untuk menerima pinangan klub Liga Inggris, Stoke City. Sebagai pemain, Mahlon Manhoef memiliki atribut lengkap karena bisa bermain di posisi penyerang, sayap, gelandang, hingga bek tengah. Kemampuan tersebut ditunjang dengan ketajaman Mahlon Manhoef di depan gawang, terutama saat masih membela VTC Arnhem. Pada musim 2022/2023, Mahlon Manhoef sukses mencetak 9 gol dan 5 assist dalam 33 pertandingan untuk VTC Arnhem. Namun, Mahlon Manhoef musim ini sedang berjuang mendapatkan tempat di tim utama Stoke City karena dia baru bermain sebanyak 9 pertandingan. Memiliki potensi untuk menjadi bintang masa depan, KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, tidak ingin pemain potensialnya itu bergabung dengan negara lain. Dia sudah memiliki 7 caps bersama timnas Belanda U21 dengan catatan 7 gol dan 2 assist untuk Jong Oranje. Pemain kelahiran Bemster pun sudah dilibatkan dalam ajang Piala Eropa U21 2021 dan kualifikasi Piala Eropa U21 2025 bersama timnas Belanda Junior. Meski belum debut bersama tim senior, peluang Mahlon Manhoef untuk dinaturalisasi PSSI agar bisa memperkuat timnas Indonesia cukup sulit.
Situasi Milion Manhoef sama seperti yang dialami oleh calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Maarten Paes. Pemain FC Dallas ini terhambat proses naturalisasinya karena bermain di timnas Belanda U21 dalam kompetisi resmi saat usianya sudah 22 tahun. Kendati demikian, peluang untuk menaturalisasi Milion Manhoef tetap ada meski harus dikatakan sangat sulit. Selain terbentur aturan tersebut, usianya yang masih 22 tahun membuat Milion Manhoef berpeluang dipanggil ke tim senior Belanda. Elkan Bagot resmi masuk skuad Ipswich Town di Premier League tahun 2024 sampai tahun 2025, Sintayong minat panggil ke timnas Indonesia. Laman resmi Premier League membagikan update skuad para peserta Premier League tahun 2024 sampai tahun 2025, termasuk Ipswich Town. Dalam skuad yang dibagikan, The Tractor julukan Ipswich Town bermaterikan 29 pemain. Dari 29 pemain itu, terdapat nama bek timnas Indonesia, Elkan Bagot. Bek 22 tahun itu akan mengenakan nomor punggung 29 di skuad asuhan Kieran McKenna tersebut. Elkan Bagot bakal bersaing dengan 4 bek tengah lain di skuad Ipswich Town. Mereka ialah Luke Wolfenden, George Edmundson, Axel Tuanzebe dan Cameron Burgess. Namun, ini merupakan skuad sementara. Daftar pemain masih bisa berubah berdasarkan aktivitas transfer Ipswich Town pada bursa transfer musim panas 2024. Elkan Bagot disebut salah satu media lokal setempat bakal dipinjamkan Ipswich Town ke klub lain. Uniknya, kontrak Elkan Bagot bersama Ipswich Town berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2025. Jika dianggap tidak memiliki prospek, Elkan Bagot akan dilepas secara gratis pada bursa transfer musim panas 2025. Sekarang, tugas Elkan Bagot adalah meningkatkan kemampuannya. Hal itu dilakukan agar bek bertinggi badan 196 cm ini berhasil menembus skuad utama Ipswich Town, atau setidaknya dipinjamkan ke tim yang menggaransinya mendapatkan menit tampil. Dengan begitu, potensi Elkan Bagot kembali dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia terbuka lebar. Semenjak membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 pada Januari-Februari tahun 2024, Elkan Bagot tak pernah lagi memperkuat timnas Indonesia karena berbagai alasan. Rumor Jay Izzes akan pindah klub di musim panas ini nampaknya belum akan jadi kenyataan dalam waktu dekat. Bek timnas Indonesia itu masih masuk dalam skuad Venezia untuk Serie A 2024/2025. Seperti yang sudah diketahui, Venezia berhasil promosi ke Serie A. Mereka berhasil memenangkan babak playoff Serie B dan berhasil kembali ke kasta tertinggi sepak bola Italia tersebut. Jay menjadi salah satu pemain yang berjasa membawa Venezia kembali ke Serie A. Ia tampil tangguh di jantung pertahanan Venezia sehingga I Lagunari bisa promosi dari Serie B. Beredar kabar bahwa Jay berpotensi pindah ke Torino pada musim panas 2024 ini. Namun rumor itu nampaknya belum akan kejadian dalam waktu dekat ini. Menurut media asal Turin, Toro.it, Izzes menjadi salah satu target transfer Torino di musim panas ini. Torino diketahui telah melakukan pergantian pelatih kepala. Ivan Juric digantikan oleh Paolo Vanoli di musim 2024/2025. Vanoli adalah pelatih yang membawa Venezia promosi ke Serie A. Jadi ia dikabarkan ingin memboyong beberapa anak asuhnya ke Torino, salah satunya adalah Izzes. Namun dalam waktu dekat ini, transfer Izzes ke Torino nampaknya belum akan terjadi. Venezia melalui website resmi mereka telah mengeluarkan daftar skuad mereka untuk musim 2024/2025 mendatang. Sejauh ini nama Jay Izzes masih masuk dalam daftar tersebut, jadi dalam waktu dekat ini, Jay Izzes akan melapor untuk pramusim Venezia dan belum akan pindah ke Torino atau klub lain. Meski begitu, ada kans bagi Izzes untuk pindah ke Torino pada musim panas ini. Pasalnya bursa transfer musim panas 2024 Italia baru tutup pada tanggal 30 Agustus tahun 2024 mendatang.
Sehingga masih ada waktu yang panjang bagi Torino atau klub lain bernegosiasi dengan Venezia untuk transfer sang bek.